Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Uh, Sebelum kita mulai pelajaran untuk anak-anak kamu sekalian, minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan bab kelima, yaitu tentang macam-macam sujud. Maka kita masuk kepada bab yang ke-6 hari ini, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Umayyah dan pada periode Damaskus. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita, menambah ilmu pengetahuan kita, khususnya tentang pengetahuan ilmu agama dan sejarah Islam. Marilah kita berdoa dengan mengucapkan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk bab ini kita ingin membahas tentang kekhalifahan Bani Umayyah. Bani Umayyah ini memiliki dua periode kekuasaan. Nah, yang pertama kita bahas dulu periode Damaskus. Ya, periode Damaskus. Pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Umayyah, yaitu periode Damaskus. Nah, Daulah Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Dia berkuasa selama 90 tahun, yaitu dari tahun 401 Hijriah ya. Dia berkuasa di Damaskus, Syria. Jadi peristiwa berdirinya khilafah ini, ya, kita kembali kepada periode, ada kaitan dengan periode Mekah. Ketika kekuasaan Islam, periode Madinah, ya, ketika kekuasaan Islam berada di tangan Ali bin Abi Thalib, ya, ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh kaum muslimin menjadi khalifah pemimpin dari kaum muslimin dan merupakan khalifah Rasulullah yang terakhir, ya. Karena setelah ini tidak ada lagi khalifah Islam, yang ada adalah Bani atau kekuasaan daripada keluarga Umayyah dan Abbasiyah. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai Khalifatul Rasyidin, khalifah Nabi, beliau dituntut oleh pendukung-pendukung atau masyarakat Muslim yang mencintai Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga yang beliau wafat dibunuh oleh pemberontak. Maka kaum muslimin sebagian menuntut kepada Ali untuk mencari pembunuh-pembunuh daripada Utsman bin Affan ini, ya, sehingga mereka tidak akan mendukung Ali selama mereka belum melihat Ali serius untuk mencari para pembunuh Utsman. Nah, pendapat Ali mengatakan beliau menunda dulu untuk mencari pembunuh Utsman radhiyallahu anhu, akan tetapi Ali bin Abi Thalib fokus untuk membenahi pemerintahan, karena pada masa itu telah banyak terjadi pemberontakan yang salah satunya adalah menewaskan Utsman bin Affan. Jadi fokus Ali ketika menjadi khalifah ingin mempersatukan kembali umat Islam dan menghilangkan semua pemberontakan.
Dan Ali pada saat itu berkuasa di Irak. Dan Irak adalah basisnya pemberontak pada masa itu. Sehingga terjadilah prasangka kepada Ali bin Abi Thalib. Kita ingat ada perang Jamal namanya. Perang Jamal itu dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini adalah istri Rasulullah SAW, dibantu oleh Thalhah, ya, dan satu lagi saya lupa, Thalhah. Yang keduanya adalah wafat ketika perang Jamal itu. Nah, perang ini terjadi karena kesalahpahaman. Ya, itu tadi karena menuntut kepada Ali untuk mencari pembunuh daripada Utsman bin Affan. Namun Ali tidak menggubris itu karena Ali fokus dulu untuk menumpas pemberontak yang dikhawatirkan akan menjadi pemecah dari kaum muslimin pada saat itu. Nah, terjadilah perang. Nah, itu nanti panjang kita ceritanya. Ya, nah, Umayyah, ya, bin Abi Sufyan adalah salah satu pendukung Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan berasal dari suku Umayyah, dari Bani Umayyah. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah satu pembesar Quraisy yang akhir-akhir masuk Islam, ya. Ketika masuk Islamnya adalah ketika terjadinya periode pembukaan kota Mekah. Jadi Abu Sufyan ini ketika datangnya pasukan Nabi yang sangat besar ke kota Mekah, maka Abu Sufyan menjumpai Nabi. Sebelum Nabi masuk ke kota Mekah, Abu Sufyan pun masuk Islam. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan aman. Maka Abu Sufyan sejak itu menjadi Islam. Dan anaknya Muawiyah adalah sahabat Nabi yang ia sudah Islam sebelum ayahnya masuk Islam. Dan Muawiyah ini adalah saudara dekat dari Utsman bin Affan. Maka setelah Ali dibaiat, Muawiyah mengasingkan diri ke Damaskus dan membentuk kekuatan tersendiri. Karena Muawiyah memang ketika zamannya Utsman bin Affan menjadi khalifah, Muawiyah sudah diangkat menjadi gubernur di Damaskus, ya, sudah menjadi gubernur di Damaskus. Hingga ketika Utsman bin Affan wafat, Muawiyah berjanji tidak akan membaiat Ali jika Ali tidak mencari pembunuh daripada Utsman bin Affan. Nah, ini nanti panjang ceritanya. Nah, kita akan masuk pada cerita bagaimana kemudian Muawiyah itu berkuasa menjadi khalifah, ya, menjadi pemimpin kaum muslimin dan membentuk pemerintahannya di daerah Damaskus, dan beliau berkuasa selama 90 tahun. Nah, selama periode kekhilafahan Bani Umayyah terdapat beberapa khilafah atau raja-raja. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi raja pertama, ya, 41 sampai 61 Hijriah. Lalu setelah Muawiyah bin Abu Sufyan meninggal, dilanjutkan oleh putranya Yazid bin Muawiyah atau disebut dengan Yazid I, berkuasa pada tahun 61 sampai 64 Hijriah. Setelah Yazid meninggal, maka digantikan Muawiyah bin Yazid dengan gelar Muawiyah II. Ya. Ini masih saudara dari Muawiyah bin Abu Sufyan, putra dari Yazid, dengan mengangkat dirinya sebagai Muawiyah II. Nah, setelah Muawiyah bin Yazid meninggal, diangkatlah Marwan bin Hakam. Nah, ini di luar daripada keturunan Abu Sufyan. Keturunan Abu Sufyan di luar keturunan Abu Sufyan menjadi khalifah, yaitu Marwan bin Hakam, disebut dengan Marwan I, dan berkuasa pada tahun 665 sampai 66 Hijriah. Kemudian setelah Marwan I wafat, Abdul Malik bin Marwan menggantikan posisinya menjadi seorang raja yang berkuasa pada tahun
66 Hijriah sampai 86 Hijriah. Setelah itu digantikan oleh Al-Walid bin Abdul Malik dengan memberi gelar dirinya Al-Walid, ya. Al-Walid. Al-Walid ini berkuasa pada tahun 86 Masehi Hijriah sampai 997 Hijriah. Setelah itu digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik putranya, ya, yaitu pada tahun 97 Hijriah sampai 99 Hijriah. Nah, kekuasaan kembali berpindah tangan kepada Umar bin Abdul Aziz dengan gelar Umar II. Ya, dengan gelar Umar II. Kenapa dibilang Umar II? Karena Umar ini adalah bentuk atau keturunan dari Umar bin Khattab, ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini benar-benar di luar dari kekeluargaan dari Muawiyah. Dia berhasil menjadi raja di luar dari kekerabatan Muawiyah. Ya, jadi dia kerabat dari Umar bin Khattab, khalifah kedua. Dia berhasil menjadi raja pada masa itu dan berkuasa pada tahun 99 Hijriah sampai 102 Hijriah. Dan setelah itu digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik, kembali ke keluarga Muawiyah, ya. Kemudian setelah itu Hisam bin Abdul Malik, dan setelahnya Walid bin Yazid, lalu ada Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, dan terakhir Marwan bin Muhammad. Setelah Marwan bin Muhammad ini, maka khilafah Bani Umayyah yang berada di Damaskus jatuh ke tangan kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, perluasan wilayah pada masa Damaskus adalah: pertama, perluasan wilayah ke Aljazair, Maroko, dan Afrika setelah Spanyol dilakukan oleh Al-Walid bin Abdul Malik, ya. Al-Walid bin Abdul Malik yang merupakan Al-Walid bin Abdul Malik yang merupakan raja ke-7, ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Yang ke-6, ya. Pada masa kekuasaannya lah pemerintahan Islam pada masa itu bisa memperluas wilayahnya sampai ke Aljazair, Maroko, dan Afrika. Ya, itu bagian dari benua Afrika, dan masuk ke Eropa, yaitu Spanyol. Dan panglima perangnya adalah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad. Nah, di masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu raja yang ke-8. Nah, perluasan wilayah berlanjut dengan dipimpin oleh panglimanya bernama Abdurrahman bin Abdul Ghifari bin Abdullah Al-Ghafiqi, ya, maaf. Abdurrahman bin Abdul Al-Ghafiqi, ya, memperluas wilayahnya sehingga pada masa itu masuk Islamlah semua negara-negara, di antaranya Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Semua menjadi Islam pada masa itu, ya. Ini luar biasa besarnya kekuasaan kaum muslimin pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini. Dan dinyatakanlah bahwa Umar bin Abdul Aziz inilah orang yang meniru daripada Khulafaur Rasyidin. Bagaimana beliau begitu sederhananya dalam hidup, beliau tidak mau memakan harta negara. Beliau bahkan diceritakan ketika ada tamu ingin menjumpai beliau bertanya, "Kamu datang untuk urusan apa? Urusan negara atau urusan pribadi?" Jika orang itu mengatakan untuk urusan pribadi, maka Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu. Ketika ditanya kenapa dimatikan lampunya, karena ini lampu dihidupkan dengan uang negara dan hanya untuk urusan negara. Kalau untuk urusan pribadi, maka tidak dibenarkan untuk dipakai. Begitulah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz itu orang-orang makmur sekali, sehingga orang-orang sangat sulit untuk mencari orang miskin, ya.
untuk membayar zakat, orang kaya itu sulit sekali mencari orang miskin untuk memberikan zakatnya. Jadi sangat luar biasa kemakmuran pada masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu pemerintah ke-8 dari masa Umayyah di Damaskus. Maka kita lihat bagaimana kemajuan pemerintahan dalam negeri. Apa saja yang telah dicapai. Nah, di masa awal pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sudah dibentuk yang namanya Dinas Pos dan Logistik. Dinas Pos dan Logistik yang menyiapkan kuda-kuda, alat-alat perang, ya, alat-alat perang yang sangat siap. Bahkan pada masa Muawiyah inilah kaum muslimin memiliki angkatan laut pertama, ya, di dunia, di mana orang belum punya armada laut yang kuat, tapi di masa Muawiyah bin Abi Sufyan ini telah dibentuk, ya, angkatan laut yang sangat luar biasa karena beliau telah membentuk dinas pos dan logistik yang sangat kuat, ya. Kemudian beliau juga telah membentuk angkatan-angkatan, divisi-divisi angkatan. Ada angkatan laut, ada angkatan darat, ada infanteri dan seterusnya. Dan semuanya itu beliau gaji dengan kas negara, ya, kas negara. Kemudian pada masanya juga Muawiyah telah membentuk jawatan-jawatan, khususnya jawatan hakim. Hakim atau qadi adalah jabatan khusus yang memutuskan perkara-perkara kehidupan kaum muslimin berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masuk pada periode Abdul Malik bin Marwan, ini juga menjadi perkembangan yang sangat luar biasa, di mana Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah kekuasaan Islam, ya, dengan mencetak uang sendiri yang bertuliskan bahasa Arab. Ya, ini terjadi pada tahun 659 Masehi. Kemudian Abdul Malik bin Marwan membentuk atau membenahi administrasi negara. Di sana dibentuklah jawatan-jawatan kementerian, pertahanan dan seterusnya. Dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Nah, ini di dalam negeri sudah menjadi, berarti pada masa itu sudah mulai berkembang, ya. Bahasa Arab sudah jadikan bahasa negara, ada jawatan-jawatan, ada pos-pos tertentu, ada kementerian-kementerian, ya. Ada kehakiman, ada tentara yang sangat luar biasa yang ditakuti oleh negara lain pada masa itu. Nah, masuk pada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, ya, yaitu putra dari Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini pembangunan panti-panti untuk orang cacat dan orang-orang tua. Jadi sosialnya juga sangat tinggi. Jadi orang-orang miskin ditampung semuanya, dibiayai oleh negara, orang-orang cacat dibiayai oleh negara, dan mereka hidup di panti-panti yang dibangun oleh negara. Nah, ini. Kemudian pada masanya juga membangun jalan raya untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lain, sehingga perdagangan sangat nyaman pada masa itu. Orang-orang yang ingin berdagang dari satu kota ke kota lain sangat nyaman karena jalur-jalur perdagangan sudah dibentuk, jalan-jalan raya sudah dibentuk, dan jalan-jalan raya ini dijaga oleh tentara keamanan negara. Lalu diperbanyak pabrik-pabrik untuk pembuatan sutra, pembuatan nikel, batu bara dan seterusnya. Kemudian dibangun pula gedung-gedung pemerintahan yang menggambarkan kemegahan dari negara Bani Umayyah pada masa itu, sehingga masjid-masjid pun terlihat megah. Ya, ini perkembangan di dalam negeri di masa Damaskus sebelum ditaklukkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, lalu perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga tidak ketinggalan pada masa itu, tapi perkembangan ilmu pengetahuan menjadi puncaknya di masa Daulah Umayyah
periode Andalusia ya. Nah, periode Damaskus, ilmu apa saja yang berkembang? Satu, ilmu agama seperti ilmu Al-Qur'an, hadis dan fikih. Nah, di sini bermunculanlah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa ya, yang memiliki kapabilitas ya, mereka hafal Al-Qur'an, mereka hafal hadis-hadis Nabi. Mereka kemudian dengan itu mereka berijtihad dan menumbuhkan fikih-fikih untuk umat. Nah, proses pembukuan hadis juga terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz. Nah, sejak saat itu hadis mengalami perkembangan sangat pesat. Yang kedua, ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat. Ubaid bin Syariyah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah, sehingga terjadilah yang disebut dengan sirah ya, sejarah. Nah, ilmu sejarah baik di periode kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sehingga terkenallah yang namanya periode tabi'in, tabi'in ya, yaitu sesuai dengan hadis Nabi, periodeku dan sahabatku adalah yang terbaik, dan setelahnya dan setelahnya dan setelahnya. Maka memang sangat luar biasa sejarah Islam ini berkembang pesat ya. Lalu ilmu pengetahuan bidang bahasa. Bidang bahasa yaitu segala ilmu yang mempelajari ilmu nahwu, saraf dan lain-lainnya. Ada ilmu mantik, ilmu balaghah ya, dan seterusnya. Ilmu bahasa berkembang sangat luar biasa. Lalu ilmu filsafat yang tidak ketinggalan, karena ilmu filsafat ini percampuran budaya ya. Karena pada saat itu negara-negara yang dulunya bukan muslim ditaklukkan oleh Islam dan diislamkan, maka ada budaya-budaya lokal yang pada akhirnya bersatu dengan budaya muslim, dan ada ilmu-ilmu yang berada di daerah-daerah yang sebelumnya muslim diambil oleh Islam. Salah satunya adalah ilmu filsafat ya, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing ya, seperti kita katakan tadi, berasal dari bahasa asing karena memang berasal dari negara taklukan. Nah, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu semua, dan ilmu kedokteran tentunya. Maka pada masa itulah bermunculan ahli-ahli astronomi, ahli matematika ya, ahli kedokteran seperti Ibnu Sina ya, Al-Ghawazaini misalnya ya, dan itu adalah ahli matematika. Al-Zahrawi pada tahun 936 Masehi sampai 1013 Masehi. Nah, ini adalah contoh perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat di masa Bani Umayyah periode Damaskus. Ya, begitu. Sampai di sini dulu untuk pelajaran kita hari ini. Tidak ada tugas khusus. Saya akan meminta kamu mengirimkan bukti telah menerima pembelajaran hari ini dengan men-screenshot ya, dengan men-screenshot foto tontonan dari video yang telah saya berikan kamu di channel YouTube ya. Kenapa saya pilih seperti ini pembelajaran? Agar kapanpun kamu mau melihat materi, kamu tinggal cari di YouTube, bisa kamu lihat ya. Jadi tidak ada maksud lain dari pembuatan channel di YouTube, itu hanya untuk menyimpan file atau data. Kalau saya simpan di HP, maka nanti begitu banyak HP saya meledak, maka saya simpan di YouTube ya, dan juga akan memudahkan kamu untuk melihat. Oke ya, nanti setelah kamu pelajari materi hari ini, kamu SS atau screenshot dan kamu kirimkan ke grup ya. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Maaf ya.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.